Ibu Bapa, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa lagi dalam persekutuan yang beribadah sebagai keluarga Allah. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, baiklah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, Tuhan yang kami kenal, di dalam nama Kristus Yesus, kami bersyukur bahwa hari demi hari yang kami lewati dalam hidup ini, Tuhan memimpin kami menjalani hari-hari tersebut. Dan malam ini kami jumpa dalam persekutuan yang beribadah sebagai keluarga Allah. Kami memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Dan kami saat ini bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Kristus Tuhan, Engkau bersabda, menuntun kami dengan pimpinan Roh Kudus dan layakkan kami untuk hidup berkenan dengan kehendak dan maksud-Mu. Kami berdoa di dalam nama Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab saat ini diambil dari Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga ayat yang ke-16, demikian bunyinya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian nats pembacaan Alkitab saat ini. Berbahagia semua orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Surat kepada orang Ibrani disebut sebagai salah satu dari surat-surat Am atau surat-surat umum. Yang dimaksudkan dengan surat-surat Am atau surat-surat umum adalah surat-surat yang ditujukan tidak kepada seorang pribadi atau sekelompok persekutuan tertentu, tetapi surat ini ditujukan kepada para pembaca secara umum. Selain surat Ibrani,
ada juga 1 dan 2 Petrus, 1, 2, 3 Yohanes, dan surat Yudas. Surat ini, Ibu Bapak Saudara yang kekasih, berlatar belakang keyahudian, dan oleh karena itu kita memperhatikan benar betapa warna keyahudian sangat dominan dalam surat ini. Bagaimana Yesus digambarkan sebagai imam besar, sebagai yang agung, sebagai yang melebihi dari malaikat-malaikat, melebihi dari tokoh-tokoh terkenal di dalam perjanjian lama seperti Musa, seperti Yosua, melebihi para nabi, melebihi imam-imam besar lainnya. Yesus memiliki keunggulan yang luar biasa. Sebab sejak semula Yesus telah ada. Ia mencipta bersama-sama dengan Allah. Bahkan ia adalah Allah. Ia merupakan imam besar. Bahkan disebut karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Oleh karena itu, pokok perenungan kita pada malam hari ini adalah Yesus, imam besar agung. Saudara yang kekasih, apakah saudara benar-benar telah mengetahui, telah mengenal dengan baik Yesus sebagai imam besar agung? Apakah saudara merasakan kuasanya dalam kehidupan saudara? Apakah saudara tahu tentang peraturan-peraturan, tentang hukum-hukumnya? Apakah saudara berkerinduan untuk mengikuti keteladanan Dia sebagai imam besar agung? Bagaimana di masa-masa yang penuh dengan kesulitan, saat pandemi corona, virus corona masih dirasakan, dan saudara berpegang teguh pada keyakinan saudara bahwa Yesus adalah imam besar agung yang menyampaikan kebenaran, yang menguatkan dan menghiburkan kita, mengokohkan iman percaya kita, sehingga baik senang maupun susah kita tetap mengagungkan Dia yang adalah Tuhan, Sang Penebus dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penekanan dari bacaan kita diambil dari ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, seorang imam besar dalam tradisi perjanjian lama, mereka adalah juru bicara umat. Bahkan sebaliknya, juru bicara Allah,
kepada umatnya. Imam besar merupakan perantara dan imam besar dalam menyampaikan perkataan Allah, dia melakukan terlebih dahulu apa yang disebut dengan persembahan. Persembahan korban. Dan dengan persembahan korban ini, ia menjadi perantara dalam hal menyampaikan tentang keberadaan umat, kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh umat, dan bagaimana sebaliknya Tuhan Allah menyampaikan perkataannya, menyampaikan hukum-hukumnya, menyampaikan perintah kepada umat. Maka imam besar memiliki peranan untuk menerima itu dan meneruskannya kepada umat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian lama kita mengenal imam besar seperti Harun. Dia menjadi imam besar di zaman Musa. Bahkan di zaman Yesus ada imam besar yang namanya Kayafas. Mereka mempunyai peranan yang sangat penting dalam peribadatan di Bait Suci. Mereka merupakan sosok pribadi yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan perkataan Allah, tetapi juga meneruskan akan apa yang menjadi pergumulan umat kepada Allah. Nah, ibu bapak saudara yang kekasih, kalau begitu, apa perbedaan antara Harun Kayafas sebagai imam besar dengan Yesus yang disebut sebagai imam besar agung? Kalau Harun Kayafas, bahkan manusia di muka bumi ini, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang adalah makhluk berdosa. Berbeda dengan imam agung, imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Sekali-kali pada dirinya tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan. Ia tidak pernah berbuat salah. Ia adalah Tuhan. Karena itu, ia sebagai Tuhan Allah yang sudah ada sejak semula, sebagaimana disaksikan pula oleh Yohanes di dalam Injilnya. Demikian kita percaya bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah imam besar agung yang datang untuk menebus dosa-dosa kita. Ia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Ia sangat-sangat berempati dengan kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Ia mau membebaskan kita dari belenggu dosa, sehingga terbuka jalan menuju Bapa di surga di dalam dan melalui Dia, Kristus Yesus. Kita memiliki keberanian untuk menghampiri takhta kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat,
menemukan kasih karunia yang sejati di dalam Kristus untuk memperoleh pertolongan pada waktunya, yaitu pengampunan dosa yang dianugerahkan kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih, kalau surat kepada orang Ibrani menyerukan kepada kita agar supaya marilah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita, maka pertanyaannya yang telah diutarakan di awal khotbah ini, apakah kita sudah mengenal dengan baik siapa Yesus yang sebenarnya? Apakah kita sudah mengenal dengan baik bahwa Yesus adalah imam besar agung, melebihi dari imam besar baik yang ada di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru? Sudahkah kita yakini, seyakin-yakinnya bahwa Dia adalah Tuhan yang mengampuni salah dan dosa kita, penuh cinta kasih, merangkul kita untuk membawa kita kepada jalan kebenaran? Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Dia kita ditebus, di dalam Dia kita berjumpa dengan Allah dan firman-Nya. Di dalam Dia kita dituntun untuk berjalan di dalam roh dan kebenaran dan menunjukkan peribadatan kita, baik secara seremonial maupun secara aktual. Kita diliputi kuasa Roh Kristus untuk mewujudkan keteladanan hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Imam Besar Agung, yaitu Yesus Kristus. Ia telah mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Maka dengan keteladanan merendahkan diri itu, kita semua dipanggil untuk menghadap taktanya yang kudus, untuk berpegang pada pengakuan kita bahwa Dia adalah imam besar agung yang telah menebus dosa-dosa kita. Maka wujud dari rasa terima kasih kita kepadanya adalah kita hidup untuk menerima rahmat dan menemukan kasih karunia-Nya untuk setiap hari dalam hidup ini menjadi makna bagi orang lain, yaitu membicarakan, memberitahukan, mengatakan kepada orang lain bahwa Dia yang adalah imam besar agung, Dia menyelamatkan kita, Dia menebus dosa-dosa kita. Di dalam Dia, dosa kita yang merah seperti kirmisi akan putih seperti salju, merah seperti kain kesumba akan putih seperti bulu domba. Kristus dalam pengorbanannya di kayu salib membasuh dosa-dosa kita dengan darah-Nya yang kudus itu. Lalu kita dipanggil untuk mensyukuri kebaikan Allah di dalam Kristus, untuk tetap berpegang pada pengakuan iman kita. Tiap hari Minggu kita mengaku percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus, Dia yang telah lahir, Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga, dan Dia akan datang pada kali yang kedua
untuk menjemput saleh-salehnya, yaitu gereja Tuhan. Orang-orang yang dipanggil dan dipilih sesuai dengan rencananya. Pengakuan iman kita kiranya tidak saja di bibir dan di hati, tetapi pengakuan iman kita harus lebih konkret dalam perilaku nyata kita. Membiaskan pengampunan, kasih, damai sejahtera dalam seluruh hidup beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama sebagai orang-orang beriman, warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, bersatu hati dalam ibadah keluarga. Kita kembali diajak untuk merefleksikan perjalanan hidup kita. Dan sekarang kita menghampiri takhta kasih karunia Allah untuk meminta pertolongannya supaya Ia membantu kita dalam mewujud nyatakan tanda kasih, tanda syukur kita atas karya penebusan yang telah Ia berikan kepada kita melalui sikap hidup yang memuliakan namanya. Hari ini, bahkan hari-hari kemarin, apa saja yang sudah kita lakukan yang menunjukkan bahwa kita berdiri dan berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Apakah kita benar-benar mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Ataukah sebaliknya kita menyangkal Dia dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai atau tidak berkenan dengan kehendak-Nya? Refleksi diri tiap-tiap pribadi dan keluarga menjadi penting supaya sebentar ketika kita beristirahat, kita merasakan bahwa damai dan sukacita oleh pekerjaan Roh Allah telah mengalir dalam diri kita, bahwa saat kita berefleksi dalam kelemahan, dalam keterbatasan, dalam kelebihan kita tetap mau terus menyatakan rasa syukur kita bahwa Dia telah menebus kita. Dia adalah anak domba Allah. Dia adalah imam besar agung yang sudah hadir untuk keselamatan kita, menyampaikan perkataan Allah yang menguatkan dan menghibur, sehingga dalam peristirahatan kita menjadi tenang. Sekalipun kita mau berjalan dalam lembah kegelaman, kita tidak takut bahaya. Sekalipun malam ini kita tempuh dalam peristirahatan kita menjadi sebuah misteri, tapi kita percaya esok hari kita bangun dalam kesegaran baru, karena rahmat pemulihan Ia sediakan dan Ia menyanggupkan kita untuk menjadi saluran berkat, menyampaikan perkataan Allah, tetapi juga mewujudkan kehendak Allah di dalam Kristus dalam seluruh hidup dan kesaksian kita. Selamat menikmati kasih karunia Allah dengan berpegang teguh pada pengakuan kita, pengakuan iman kita bahwa Yesus Imam besar agung hadir menyelamatkan hidup kita, bahkan semesta alam. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Yesus Tuhan, Imam Besar Agung, kami bersyukur untuk kesempatan kami menyatu dalam persekutuan yang beribadah. Puji-pujian kami persembahkan kepadamu, dan firman Tuhan telah disampaikan kepada kami. Betapa Engkau, Imam Besar Agung, yang telah menghadirkan keteladanan rela berkorban. Engkau yang ikut merasakan akan kelemahan-kelemahan kami. Dan Engkau telah memberi diri untuk menebus dosa-dosa kami. Maka inilah kami persekutuan keluarga. Dengan penuh keberanian kami menghampiri takhta kasih karunia-Mu, seraya kami mensyukuri betapa kebaikan-Mu dalam hidup ini, bahkan mengaminkan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Engkau anugerahkan itu bagi kami. Lihatlah tiap-tiap rumah tangga yang berdoa, yang beribadah, yang mengikuti pelayanan secara online ini. Tiap-tiap keluarga rindu untuk menikmati keakraban dengan-Mu. Meteraikan firman Tuhan itu dalam seluruh hidup dan kesaksian mereka, sehingga mereka boleh menjadi orang Kristen pengikut Kristus yang tetap berpegang teguh pada pengakuan iman bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa untuk menebus, menyelamatkan dosa dunia ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pohonkan kepadamu, Engkau memberkati semua orang yang mengikuti pelayanan secara online ini. Engkau memberkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Engkau memberkati gereja Tuhan, pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, sesuai dengan tema-tema yang telah digariskan. Memberkati pelayanan di lingkup sinodal, musyawarah pelayanan, dan di lingkup jemaat. Lalu secara khusus kami doakan jemaat Immanuel Balikpapan, keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gereja. Tuhan memberkati pelayanan dan segala sesuatu yang diberikan oleh gereja Tuhan terhadap pelayanan jemaat. Kuduskan pelayanan ini Tuhan, dan bangun iman percaya jemaat. Ada sukacita dan damai sejahtera di dalam kebersamaan, bersatu di dalam Kristus Yesus, dan membiaskan kebaikan hidup. Berikanlah kekuatan, kesehatan, hikmat, dan pengertian bagi anak-anak ketebusan-Mu, suami istri, orang tua, anak-anak, kategori usia, mulai dari PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, seluruh warga jemaat, juga simpatisan,
bahkan semua orang yang mengikuti pelayanan ini. Terberkatilah Tuhan. Keberadaan kesehatan tubuh. Tuhan memasuki kehidupan tubuh jasmani. Tuhan mengaruniakan Roh Kristus menuntun dengan hikmat-Mu, sehingga roh kedagingan dalam diri pribadi lepas pribadi akan dikalahkan oleh pekerjaan Roh Allah dengan kesediaan diri dari mereka yang menyambut firman Tuhan dengan iman. Karena itu Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat Tuhan, memberkati suami istri, anak-anak, orang tua, orang dewasa, orang tua lanjut usia. Tuhan memberkati seluruh perjalanan hidup mereka yang bekerja, baik di instansi pemerintahan, baik di lingkup swasta, mereka yang berwira swasta, mereka yang bekerja di lingkup ABRI, TNI, Polri. Tuhan, apapun aktivitas yang dikerjakan untuk mendapatkan sesuap nasi, membanting tulang, memeras keringat, Tuhan Yesus memberkati semua upaya itu. Bahkan proses belajar secara formal maupun non-formal untuk mendapatkan pembekalan agar masa depan anak-anak memiliki masa depan yang baik. Tuhan fokuskan anak-anak kami dalam menuntut ilmu dan pendidikan. Biarlah dalam ketekunan belajar, di tengah tantangan yang ada, tantangan yang berasal dari dalam diri maupun berasal dari luar diri, Tuhan Yesus mengatasi segala tantangan itu bagi anak-anak kami di dalam mereka belajar menuntut ilmu pendidikan. Tuhan Yesus Juru Selamat, sumber pengharapan kami, Guru yang agung, tuntunlah anak-anak kami untuk meraih masa depan yang penuh dengan pengharapan bahwa sukses menyertai. Karena Tuhan membuat mereka berhasil ketika juga mereka berdiri di dalam pengakuan iman percaya mereka. Kami jumpai keluarga duka cita yang sedang berduka, yaitu keluarga Roti Maramis. Tuhan hiburkan keluarga ini, biarlah dalam rasa sedih, rasa apapun yang berkecamuk dalam kehidupan mereka, Tuhan hiburkan keluarga ini. Biarlah mereka mau dikuatkan, dihiburkan dengan cinta-Mu. Kami berdoa, Tuhan kunjungi mereka yang sakit. Anak kekasih Margareta Tawaang, Tuhan jamah dia supaya dia dikuatkan, disembuhkan oleh Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa Ibu Diaken Jane Ruru juga Tuhan mengaruniakan proses kesembuhan pada bagian tangan yang digips. Tuhan Yesus berkenan memberkati perawatan yang diberikan baginya, supaya Tuhan dia dapat dipulihkan secara utuh. Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, Engkau kunjungi orang-orang tua lanjut usia
dalam rasa kelemahan tubuh mereka. Tuhan memberikan sukacita, menguatkan tubuh-tubuh mereka yang lemah. Tuhan Yesus, mari Engkau kasihani dan Engkau kuatkan mereka. Biarlah mereka menjadi orang tua yang senantiasa mengayomi kehidupan anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu. Tuhan Yesus, Bapa yang kekal kudus, kami berdoa bahwa di luar sana ketika badai virus corona ini merajalela, pemerintah berusaha dengan keras untuk mengatasi pergumulan ini. Maka Tuhan berkenan memberkati pemerintah pusat bahkan sampai ke daerah, supaya dengan kekuatan hikmat daripada Tuhan, jalan keluar yang ditempuh untuk memberikan solusi terbaik bagi pergumulan wabah corona ini akan ditemukan berkat kasih setia Tuhan. Pembangunan masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan, kami berdoa dalam nama Kristus supaya pembangunan ini di dalam segala bidang dapat berlangsung dengan pertolongan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan masyarakat dan bangsa ini, kami berdoa, Kristus Kepala Gereja, Tuhan Pencipta semesta alam yang tahu kebutuhan bangsa dan negara ini, Engkau memberkati. Kehadiran gereja Tuhan yang terus-menerus menopang dalam doa terhadap masyarakat dan bangsa, Tuhan berkenan memberkati bahkan pelayanan-pelayanan yang diberikan agar umat menghadirkan makna hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau memberkati pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ada doa tiap-tiap pribadi, keluarga di rumah masing-masing sehubungan dengan pergumulan-pergumulan yang dialami dan dirasakan. Topangan Tuhan sajalah yang membuat anak-anak-Mu boleh merasakan ketenangan di dalam Engkau. Ini Tuhan permohonan doa kami. Kami alaskan itu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.